Kalau yang terkait dengan industri sawit, saya kira ya masalah deforestasi ini sebenarnya berdasarkan moratorium yang diberlakukan sejak tahun 2011 ya, pada saat pemerintahan Pak SBY yang kemudian diperpanjang oleh Pak Jokowi ya sampai kemarin tahun 2021 itu secara legal sebenarnya sudah tidak ada lagi satu pemberian izin baru bagi eh, perkebunan kelapa sawit yang berasal dari hutan primer dan lahan gambut gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang upaya untuk menurunkan deforestasi yang terutama berasal dari konversi kepada lahan perkebunan kelapa sawit itu sudah kita hentikan gitu. Nah, makanya kemudian di tahun 2020 itu kan kita itu mengalami satu tingkat deforestasi yang paling rendah ya dalam sepanjang sejarah daripada republik ini gitu ya kan. Nah, jadi sekarang ini fokus daripada saya kira perkebunan kelapa sawit atau industri sawit itu adalah ke arah peningkatan produktivitas ya kan perkebunan itu sendiri sehingga bisa menghasilkan satu peningkatan produksi ya tanpa harus melakukan ekspansi lahan gitu. Nah, kaitannya itu adalah bahwa kita kan itu berlaku untuk perkebunan skala besar lah gitu kan. Nah, untuk yang perkebunan sawit petani ya kan smallholders itu kan memang kita tidak bisa melakukan suatu pelarangan kalau misalnya lahan itu memang milik mereka sendiri gitu. Dan ini saya kira jumlahnya cukup besar kan, sekitar 42% daripada lahan perkebunan kelapa sawit itu milik daripada petani itu gitu. Jadi Oke. saya kira kita harus melihatnya itu secara proporsional ya. Sementara kalau misalnya kita menyatakan apa yang dilakukan dipersepsikan itu oleh pemerintah di luar negeri itu negara-negara lain itu adalah bahwa setiap deforestasi setiap konversi lahan atau itu merupakan deforestasi itu yang saya kira persepsi yang salah. Harusnya kita pisahkan ya yang tadi disampaikan oleh Oke. Pak Mauludi itu yang legal atau yang ilegal gitu. Kalau yang legal selama itu dilakukan secara terukur ya kan, kemudian tapi juga dengan mengindahkan suatu tata kelola yang baik, saya kira itu mungkin masih bisa dilakukan gitu. Tapi untuk yang sawit itu memang sudah tidak ada lagi. Oke, dari Pak Fadil dan kita akan beralih ke Pak Maruli. Tadi mungkin yang menarik adalah dari yang disampaikan oleh Pak Fadil diantaranya tadi ya perlu peningkatan produktivitas sehingga memang untuk industri sawit ini sendiri bisa menghasilkan suatu tingkat produktivitas yang tinggi tanpa perlu melakukan pembukaan lahan baru begitu. Nah ini apakah kira-kira mungkin Pak dan kemungkinan sejauh ini Pak Maruli seperti apa sih kompensasi yang sudah diberikan ataupun yang sudah dilakukan oleh pelaku industri di kelapa sawit untuk mencegah dampak-dampak negatif dari perubahan iklim ataupun juga deforestasi? Kalau soal produktivitas, saya kira ada masalah pelarangan deforestasi itu tidak. Itu akan dilakukan oleh setiap orang yang menanam sawit, baik itu petani kecil maupun apalagi perusahaan-perusahaan besar ya. Mereka punya tim untuk productivity improvement semua. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.